Histerisnya ibu korban pembunuhan bocah SD di Oki, kecewa Rosianto dihukum 20 tahun penjara. Suasana ruang persidangan di Pengadilan Negeri Kayuwagung yang semula tenang mendadak pecah oleh tangis dan teriakan histeris dari keluarga korban. Melis, ibu bocah SD yang menjadi korban pembunuhan keji di Dusun 3 Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, tidak kuasa menahan kekecewaan saat mendengarkan majelis hakim menyampaikan putusan sidang pelaku atas nama Rosianto 20 tahun divonis dengan 20 tahun penjara. Terdakwa Rosianto dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 tahun penjara, tegas Ketua Majelis Hakim, Novita Dwi Wahyuni, membacakan putusan di ruang sidang, Rabu, 28 Januari 2026, siang. Dijelaskan, beberapa poin yang memberatkan perlakuan terdakwa dinilai tidak manusiawi dan sangatlah sadis dengan korban yang masih di bawah umur. Keluarga merasa sangat terpukul atas kepergian korban berinisial RA 6 tahun. Hal yang meringankan terdakwa yakni bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya secara jujur dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Dengan mempertimbangkan secara seimbang keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka terdakwa dipidana penjara 20 tahun, bebernya. Mendengar vonis ini, terdakwa langsung menyatakan pikir-pikir terhadap putusan yang diterima. Kami masih pikir-pikir dulu, ujarnya. Di sisi lain, jaksa penuntut umum menyatakan akan melakukan banding untuk melanjutkan perkara. Kalau kami melihat keputusan hakim menggunakan pasal KUHP terbaru, tetapi kami ada alasan tersendiri untuk lakukan banding, apakah kami akan tetap dengan tuntutan kami yaitu hukuman mati, nanti akan kita kemukakan saat sidang banding terkait kita tidak sependapat dengan majelis hakim, ungkapnya. Menurutnya, dilakukannya banding akibat ada kekeliruan penerapan pasal yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan. Kami menghormati putusan dari majelis hakim, karena dasarnya sudah kewenangan mereka untuk memutuskan perkara itu, tetapi kami akan menyampaikan ada sedikit kekeliruan terkait dengan penerapan pasal. Mungkin nanti bisa kami sampaikan di saat memori banding nantinya, tegasnya. Pengacara korban, Fahrul Rozi, mengatakan keluarga tidak menerima dengan hasil putusan yang telah dibacakan. Perbuatan pelaku sangat sadis, karena berdasarkan keterangan dari hasil visum, meski korban sudah mati tetap dilecehkan terdakwa, ujar Rozi. Selain itu, ia berharap upaya hukum akan dilakukan melalui banding. Keinginan keluarga agar terdakwa mendapatkan hukuman mati, tutupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.